Tentukan kedudukan titik terhadap lingkaran. Itu tuh ada beberapa ya. Yang pertama itu bisa titik di dalam lingkaran, titik pada lingkaran, sama titik di luar Lingkaran. Nah, titiknya gimana? Tinggal kamu substitusikan titiknya ke lingkarannya. Ya. Kalau ternyata ketemunya kurang dari itu berarti kita kalau sama jadi sama pada lingkaran. Kalau lebih dari di luar, pertanyaannya kalau kurang di dalam sama di dalam itu dua. Kan sama ya. Ini ya kurang sama lebih. Mau itu bentuknya yang pusatnya 0,0, pusatnya A, B, itu sama. Yang bentuk umumnya kayak gini juga sama. Kurang sama lebih. Sama. Intinya kalau di dalam itu kanannya kurang dari, kalau pada itu sama dengan, kalau luar berarti lebih. Tinggal disubstitusi aja ke sama lingkarannya. Jelas? Ini terkait konsepnya dulu. Belum ada cerita-cerita nggak? Akan di screenshot. Belum. Sudah. Nah, contohnya. Tentukan kedudukan titik A 3,1 terhadap lingkaran berikut nih. Udah, maka 3,1 itu kamu masukin ke sama lingkarannya. Ini kan masukin ya. 3 min 2 kuadrat ditambah 1 plus 1 kuadrat. Ini kan hasilnya 1 ya. 1 kuadrat 1. Ditambah 2 kuadrat 4. Berarti kan sama dengan ya. 5 itu kan kurang dari 9. Kan sama dengan 9. Ternyata kurang dari 9. Berarti otomatis titik ini itu terletak di dalam lingkaran. Bisa dipahamin? Yang A. Bisa dipahami, Kak. Nah, yang B juga sama, tinggal masukin nih. 3 kuadrat, 1 kuadrat, 8 kali 3, 2 kali 1 kurangi 8. Ya. Kan 9 ya. 9 tambah 1 plus 2, 4. Udah kok hilang. Lalu. Nah, plus 2, 4. Plus 2. Plus 2 sama dengan min 8 sama dengan min 8. Ini kan min sama kan? Sama ini kan 10. Ya. 10 tambah 2 sama 3, dengan 4, 2 ya. 10, 34, 36 kurang 8. 38. 28. Harusnya 28. 28 itu kan lebih dari 0 kan? Iya. Kalau lebih dari 0 maka dia di luar lingkaran. Oh. Jelas ya? Lanjut. Yang kedua. Tentukan jaraknya gimana? Tentukan jarak terdekat titik 3,1 ke lingkarannya. Pertama, kita harus tahu letaknya itu di mana, di dalam, di luar, atau di lingkaran dulu ya. Kita masukin dulu nih. Iya. 3 tambah 2 itu kan 5 kuadrat ya. Iya. Atau 25. 1 kurang 1 kan 0. 0 kuadrat ya 0. 25 tambah 0 kan 25. Nah, dia lebih dari 16. Berarti kan di luar lingkaran ya. Nah, kita tulis nih. Lingkaran, ini kan pusatnya min 2,1.
titiknya itu 3,1. Nah, ini jari-jarinya 4. Maka jaraknya kan dari sini ini. Jarak terdekatnya itu QT. TQ harusnya ya. Mau nyari TP dulu ya. TP dulu kan ditanya QT-nya kan. Jarak terdekatnya itu yang ini. Jarak Ya. terdekatnya itu. Berarti kita tanya dulu TP-nya dulu kan. Jarak 2 titik dulu. T3 dikurang min 2 Ya. kurang 1 pasti akar 25 itu 5. Nah. Maka jarak TQ-nya sama dengan TP-nya dikurang jarinya kan kurang 4. Iya. Berarti 5 kurang 4. Iya. Tuh. Bisa dipahami pada yang Ilham? Sekarang? Belum ada Kak. Iya. Yang PPT-nya masih di tadi Kak, yang saya Kak. Masih di contoh salah satu. Nah, ini saya juga ini di contoh soal 1. Nah, ini gimana? Saya udah 2 ya. Ya, namun ini aku masih kelihatannya 1. Oh, ganti slide. Ini masih contoh soal 1. Oh, udah 2 Kak. Udah 2, alhamdulillah Kak. Pak, tanya dulu Pak. Saya ulang lagi ya. Ini kan jarak dekat titik E 3,1 ke lingkarannya kan? Iya. Nah, berarti kita harus tahu nih letak titik T itu di mana. Dan dimasukin ke persamaan lingkarannya kan? Iya. Kan 3 tambah 2, 25. Kan 1 kuadrat nih. 1 kurang 1, 0 kuadrat ya. 0. Maka 25. 25 itu kan lebih dari 16. Maka dia di luar lingkaran. Kan. Nah, nih lingkarannya. Kan pusatnya 2,1, T-nya itu 1 di luar. Nah, berarti jaraknya berapa nih? Jarak tepat QT nih. Q ke T. Tapi kita tanya jarak TP-nya dulu. Pakai jarak 2 titik yang ini. Pakai yang ini aja sama kan. Maka dapat akar 25 kan 5. Maka jarak TQ-nya atau jarak terdekatnya berarti TP dikurangi jari-jarinya. 5 kurang 4 sama dengan 1. Tuh. Bisa dipahami? Ya. Tuh, silakan di screenshot Ilham kalau nggak ada yang tanyain. Udah. Pasca udah? Ilham udah belum? Udah. Oke, lanjut ya. Nah, ini latihannya nih. Ada 7 soal KS perempatan. Saya lingkar aja semuanya ya. Iya. Yang dikerjain nomor 1. Nomor 2 aja. 2. Ya. Namun ini yang masih di contoh salah 1 dan 2. Belum ini. Nah, sekarang gimana? Belum, masih ini. Masih di sini. Oh, udah Kak. Nah, ini kerjakan yang nomor 2. Beruan diskusi yang terkait. Ya. Yang kerjakan yang nomor 2. Nomor 4
4. Udah kelihatan? Udah, Pak. Ilham? Oke, kita mulai ya. Kita lanjut sekarang ke kedudukan garis terhadap lingkaran. Lanjut. Itu menentukan langkah-langkah untuk menentukan kedudukan garis terhadap lingkaran itu gimana? Yang pertama, substitusikan garis ke persamaan lingkaran hingga didapat persamaan kuadrat nih ya, ax kuadrat plus bx plus c. Setelah ini, maka tentukan nilai diskriminannya, b kuadrat min 4ac. Maka akan kita bandingkan ya, kalau d-nya kurang dari 0, maka garisnya tidak memotong lingkaran atau garis berada di luar lingkaran. Kalau d sama dengan 0, garisnya menyinggung lingkaran atau garis memotong satu titik. Kalau d lebih dari 0, garisnya memotong lingkaran di dua titik berbeda. Tuh, ini ya, kalau digambarkan tuh kayak gini. Kalau d kurang dari 0, maka gambarnya dia nggak motong, jauh dari lingkaran. Kalau sama dengan tuh nyinggung gini, kalau lebih dari itu dia motong di dua titik. Ini Ilham, silakan di screenshot. Udah, Pak. Lanjut ya. Contohnya, tentukan kedudukan garis x plus y sama dengan 6 terhadap garis 2x kuadrat plus 2y kuadrat min 8x min 4y plus 2 sama dengan 0. Nah, pertama substitusikan x plus y sama dengan 6 dulu. Kita bikin y sama dengan dulu ya. Maka jadi y sama dengan 6 min x disubstitusi ke lingkaran 2x kuadrat plus 2 kali y kuadrat, y-nya diganti 6 min x kuadrat, 6 min x dari 6x kuadrat ya, dikurangi 8x, dikurangi min 4y ya, y-nya diganti 6 min x ditambah 2 sama dengan 0. Di 2x kuadrat, 6 min x kuadrat kan tadi 36 min 12x plus x kuadrat ya. Ini tinggal kamu kali ke dalam. Jadi kan min 24, ini plus 4x. Ini kamu kalikan lagi ke dalam. 72 ya, ini berarti 2x kan. 2x kuadrat tambah 2x kuadrat, 4x kuadrat. Yang ada x-nya kan ini min 8x tambah 4x ya. Itu kan min 4x. Min 4x tambah min 24x. Berarti min 28x. Terus habis itu 2 kali 36 itu kan 72. 72 kurangi 24 tambah 2. Berarti kan plus 50. Tuh, maka akan ketemu bentuk persamaan kuadratnya nih. Boleh disederhanain nih, dibagi 2 karena kan sama dengan 0. Berarti 2x kuadrat min 14x plus 25 sama dengan 0. Dari sini kita tahu A-nya 2, B-nya min 14, C-nya 25. Kita hitung nilai diskriminannya. D sama dengan B kuadrat min 4AC. B-nya min 14 ya, berarti min 14 kuadrat. Min 4 kali 2 kali C-nya 25. Ini kan berarti 196 dikurangi 200. Ternyata negatif ya, hasilnya min 4. Karena D-nya kurang dari 0, maka garis X plus Y sama dengan 6 itu tidak memotong lingkaran 2x kuadrat plus y kuadrat itu. Min 8x min 4y plus 2. Dia nggak memotong karena dia di luar lingkaran. Bisa dipahamin? Ilham? Bisa, Kak. Itu kalau misalnya kalau pakai x sama dengan 6 min y bisa nggak, Pak? Enggak, tadi kan prinsipnya harus dibikin persamaan kuadrat yang dalam variabel x. Jadi dibikin yang ax kuadrat plus bx plus c gitu. Enggak, maksudnya yang tadi yang y sama dengan 6 min x gitu, Kak garisnya. Itu bisa kalau pakai x sama dengan 6 min y bisa nggak, Kak? Secara hitungan boleh, bisa. Cuman yang lebih tepat karena kan diskriminan itu berlaku untuk persamaan kuadrat yang variabelnya x kan. Kita belajarnya selama ini, maka diubah dalam bentuk x. Gitu. Kan diskriminan itu bukan dalam y, tapi dalam x-nya.
Takutnya nanti kalau yang ini garisnya itu ribet, ntar lebih ribet lagi. Jadi harus konsisten ya, dijadiin dalam X atau dalam Y. Jadi konsistenkan dalam X saja. Takutnya di sekolah nggak boleh di otak-atik. Gitu Ilham. Ada lagi mau tanyain sebelum di screenshot? Enggak ada Kak. Dari screenshot Ilham? Udah Kak. Lanjut. Contoh yang kedua. X plus Y minus 10 sama dengan 0, tentu menyuling. Bikin Y lagi, Y-nya kamu ganti lagi, maka Y-nya kan sama dengan K min 2X ya. Masukin sini. Nah, berarti kan jadi X kuadrat, Y-nya kamu ganti K min 2X, terus plus 4X, plus Y-nya kamu ganti K min 2X min 10 sama dengan 0. Ini kamu kuadratin, kan jadi K kuadrat, min 4KX plus 4X kuadrat. Ditambah 2X plus K min 10 sama dengan 0. Ya, X kuadrat berarti kan X kuadrat sama 4X kuadrat ya, atau 5X kuadrat. Terus yang ada variabel X-nya ini nih, min 4KX sama plus 2X. Berarti kan jadi 2 min 4K dalam kurung X. Terus sisanya kan K kuadrat plus K min 10 itu sebagai C-nya. Nah, ini ya. Berarti A-nya 5, B-nya 2 min 4K, C-nya K kuadrat plus K min 10. Terus tinggal dicari nilai diskriminannya. Karena dia menyinggung, maka diskriminannya sama dengan 0 nanti. Udah, B kuadrat min 4 artinya sama dengan 0. Maka kita masukin 2 min 4K kuadrat, min 4 kali 5 kali K kuadrat plus K min 10 sama dengan 0. Ini kamu kuadratkan jadi 4 min 16K plus 16K kuadrat. Ini kamu kali ke dalam, berarti min 20K kuadrat, min 20K plus 200 ya. Berarti kan ini dikelompokin nih, 16K kuadrat min 20K kuadrat kan min 4K kuadrat. Min 16K sama min 20K min 36K. 4 tambah 200, 204. Kamu bagi min 4 semua dulu, maka jadi K kuadrat plus 9K min 51 sama dengan 0. Ini boleh difaktorin, boleh juga pakai sifat langsung. Ini kan K-nya ada 2 ya. Ada K1 sama K2 kan. Nah, gimana sih ini? Jadi giniin juga. Ada K1 sama K2 kan. Kita punya sifat bahwa K1 tambah K2 atau jumlah akar-akarnya itu min B per A. Berarti min 9 per 1. Maka min 9. Maka jumlah nilai K-nya adalah min 9. Gitu Ilham. Yang mau ditanyakan dulu, contoh yang kedua.